Nah, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan pujian istiwa dari anak-anak kita. Maka sekarang kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Kesempatan kita akan membuka dari Nehemia pasal 3. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan 5 lebih dulu. Saya akan mempersilahkan Bapak Ibu Saudara untuk membacanya, dan nanti saya akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Baik, setelah selesai dibaca, mari kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena kesempatan yang indah ini. Pagi hari ini kembali kami bisa membangun ibadah bersama-sama. Kami menyerahkan ke tangan kuasa-Mu bagian kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca bersama-sama, kiranya memberkati dan memberi hikmat untuk kami. Dan biarlah pengertian-pengertian yang dari Tuhan Engkau tambah-tambahkan untuk kami, semakin dikuatkan dan semakin bisa memberikan karya-karya terbaik kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masih berbicara dengan situasi suasana yang saat ini boleh kita rasakan bersama-sama. Hari ini secara khusus saya akan lebih mengajak kita untuk bukan hanya sekedar menikmati ya, tetapi kembali mengingat bahwa pada akhir bulan ya sekitar November ya, akhir tahun 2019, saya sudah mulai banyak mengajar tentang bagaimana sebuah perubahan itu cepat atau lambat akan terjadi. Nah, rupanya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa perubahan itu sedang terjadi hari-hari ini ya. Kalau kita biasanya itu rutin beribadah di gereja, kebaktian, pelayanan-pelayanan yang lain kita laksanakan di gereja, tetapi dalam kurang lebih 1 bulan ini semuanya mau tidak mau harus berubah. Kita mengadakan ibadah di rumah, kita mengadakan kebaktian jam doa di rumah, kita sementara harus stop dari aktivitas-aktivitas perkumpulan yang lainnya. Itu adalah menjadi sebuah bagian perubahan. Nah, kalau mengingat kembali pada waktu itu, saya menyampaikan supaya kita jangan sampai menjadi anak Tuhan yang tidak siap dengan perubahan. Jangan sampai gereja kita tidak siap dengan perubahan. Jangan sampai kita menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi pribadi-pribadi yang tidak siap dengan perubahan. Nah, kemudian bagaimana ketika segala sesuatunya memang sudah benar-benar berubah? Apakah kita seperti renungan beberapa waktu lalu hanya kemudian meratapi, mengasihan diri? Tidak ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus kembali melihat akan setiap kesempatan yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kembali kepada bacaan yang kita baca bersama-sama tadi, memang hanya sampai ayat 5, tetapi kalau Bapak Ibu Saudara bisa mempelajari sampai jauh di ayat 32, nanti akan mendapatkan sebuah pola yang hampir sama ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konsepnya di sini adalah ketika Nehemia mempersiapkan orang-orang Israel untuk membangun tembok Yerusalem. Kita tahu bahwa tembok Yerusalem ini adalah sebuah kebanggaan yang dimiliki oleh orang Israel. Tembok ini menjadi tembok yang dibanggakan oleh mereka. Tetapi pada zaman itu mereka harus menerima sebuah kenyataan bahwa tembok Yerusalem itu hancur, tembok itu runtuh. Dan Tuhan memakai Nehemia untuk memulihkan semangat dari orang-orang Israel. Bisa dipahami secara psikologis Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa ketika tembok ini menjadi sebuah kebanggaan ya, apa yang dibanggakan selama ini, apa yang menjadi bagian yang mereka anggap sangat berharga, kemudian hancur ya, hancur berkeping-keping. Pasti secara psikologis mereka sangat sedih. Pasti secara psikologis mereka bisa mengalami tekanan tersendiri, karena tembok itu selain menjadi kebanggaan juga menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang Israel. Nah, ketika tembok yang menjadi tempat perlindungan itu sudah hancur luluh, berarti mereka sudah merasa tidak aman lagi. Ya, kita bisa bayangkan secara psikologisnya bagaimana.
Nah, maka Tuhan memakai Nehemia untuk memotivasi kembali bangsa Israel untuk bangkit. Tidak hanya setiap hari melihat puing-puing dan kemudian menangis di situ dan kemudian duduk di situ, merenung di situ dan tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan seperti itu, ya. Tetapi Nehemia dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan orang-orang Israel kembali bangkit. Melihat situasi yang seperti itu, kemudian apa yang kamu bisa perbuat, apa yang kau bisa lakukan, ya. Kemudian bangkitlah semangat mereka untuk kembali membangun tembok itu, ya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konsep membangun ini luar biasa Nehemia dipakai Tuhan, karena bukan hanya sekedar memotivasi dan membangun, tetapi ada teknik-teknik yang dipercayakan Tuhan melalui Nehemia, ya. Kita coba lihat. Maka bersiaplah pada ayat 1, bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam saudara-saudaranya lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskan dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hanail. Nah, Bapak Ibu Saudara, di ayat 1 ini saja kita melihat ada dua poin yang luar biasa. Yang pertama, kelihatannya ini adalah pekerjaan secara fisik karena membangun tembok Yerusalem. Tetapi bukan berarti ketika ini adalah masalah fisik kemudian hamba Tuhan, ya, hamba Tuhan pada waktu itu yang dikatakan imam besar, ada imam besar Eliasib dan dia tidak sendiri dan mengajak para imam yang lain, tidak kemudian berpangku tangan hanya menyuruh saja, ini bagianmu, ini bagian hal-hal yang fisik, ini bagian yang kasar-kasar, silakan kamu lakukan, tidak. Tetapi mereka terlibat, saudara, ya. Hamba Tuhan pun, orang yang dipilih secara khusus rohaninya oleh Tuhan pun di sini terlibat. Kalau kondisi secara umum normal mungkin masalah pembangunan ini imam besar tidak harus turun tangan ikut, ya. Kalau bahasa Jawanya ikut cawe-cawe mungkin tidak harus. Tetapi karena ini adalah situasi yang berbeda dari biasanya, terjadi perubahan, maka imam besar dan para imam ikut ambil bagian, ya, membangun tembok dimulai dari gerbang. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian yang berikutnya adalah memang membangun ini adalah secara fisik, ya. Tetapi mereka tidak melepaskan diri dari perkara-perkara rohani. Apa yang bisa kita lihat di situ? Ketika gerbang itu dipersiapkan, maka mereka membangun kembali pintu gerbang domba, ya. Mereka mentahbiskannya. Nah, ini ketika mereka mentahbiskannya, ini perkara rohani. Bangunannya itu perkara jasmani, physically, tetapi ketika mereka mentahbiskannya, ini ada perkara rohani yang juga masuk di dalam proses ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, antara jasmani dan rohani kita tidak bisa dipisahkan. Sebagai manusia yang utuh, jasmani dan rohani kita semuanya harus komplit jadi satu, ya. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Ini urusan jasmani, ini urusan rohani, tidak. Orang yang sehat itu adalah sehat secara jasmani dan sehat secara rohani. Kalau kebutuhan jasmani tidak terpenuhi, maka secara rohani pun pasti akan terganggu. Tapi sebaliknya juga, kalau masalah rohaninya terganggu, pasti hal-hal yang bersifat jasmani tidak bisa terpikirkan dengan baik. Nah, jadi dari ini kita bisa melihat ada dua sisi kebenaran. Nah, kemudian Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat pola, ya. Di sini ada pola. Mulai dari ayat 2 itu ada kata yang diulang. Berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri. Kemudian kita melihat lagi di ayat 4, berdekatan dengan mereka. Kemudian ayat yang kelima, dan berdekatan dengan dia. Nah, ada kata berdekatan. Nah, kita melihat di situ satu pola bahwa yang dipakai oleh Nehemia untuk mengajak mereka membangun tidak jauh-jauh dari apa yang dekat dengan tempat tinggal mereka. Mereka yang tinggal di tempat itu, mungkin ada beberapa keluarga, beberapa orang yang tinggal di tempat itu, mereka bertanggung jawab untuk menyelesaikan tembok di sekitarnya. Mereka bertanggung jawab untuk menyelesaikan pembangunan tembok yang ada di dekatnya.
Kita bisa bayangkan kalau mereka diberi tanggung jawab untuk membangun tembok atau bangunan yang ada di dekatnya, pasti mereka akan memikirkan yang terbaik. Ya. Nah, ini satu teknik yang luar biasa yang dipakai oleh Nehemia. Yang terbaik, mereka memikirkan yang terbaik, mereka memikirkan yang terbaik dan yang terbaik. Lah, kalau itu seluruh orang yang ada di situ memikirkan yang terbaik, memikirkan yang terkuat, karena itu adalah untuk melindungi tempat mereka masing-masing. Bayangkan menjadi satu bangunan tembok yang pasti kualitasnya luar biasa. Karena setiap orang yang ada di situ memikirkan yang terbaik, ya. Yang berdekatan mereka memikirkan yang terbaik. Kemudian ada juga pola di ayat berikutnya, memang kita akan melihat lagi di sampingnya, ya, mulai dari ayat 16 itu kita melihat di sampingnya Nehemia bin Asub, penguasa setelah wilayah Bet-Zur, mengadakan perbaikan sampai di depan pekuburan Daud dan sampai pada dalam buatan, kolam buatan dan rumah pahlawan. Di sampingnya orang-orang Lewi, dan kemudian 18 juga di sampingnya. Kemudian 19 diawali lagi dengan berdekatan, 20 juga di sampingnya. Nah, ini pola Bapak Ibu sebenarnya, ya. Saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah pola di mana Nehemia itu memotivasi, ya, orang-orang yang ada di Israel pada waktu itu, Yerusalem waktu itu, bahwa mulailah dari yang ada di dekat. Apa yang kamu bisa buat? Oke, kondisi tembok itu sedang dalam reruntuhan, tetapi sekali lagi tidak berhenti untuk duduk di situ, meratapi, menangis, dan kemudian tidak berbuat apa-apa, ya. Tetapi Nehemia melihat, ayo dimulai dari yang dekat dengan kita. Apa yang kita bisa lakukan dari apa yang ada, sumber daya apa yang ada padamu untuk membangun ini, sumber dana yang seperti apa yang kau miliki, ayo dimulai. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita juga sedang ada dalam posisi seperti yang terjadi pada masa-masa di mana Yerusalem, tembok kebanggaannya hancur, ya. Ketika masa-masa ini begitu cepat berubah, ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi kebanggaan kita? Mungkin apa yang selama ini kita bangga-banggakan selama ini mungkin harus sejenak itu kita tahan, kita pendam, ya. Tetapi bagian yang kita harus lihat adalah bahwa kita tidak bisa hanya berhenti untuk meratapi diri, tidak bisa hanya berhenti untuk duduk merenung dan kemudian berpikir bahwa aku tidak bisa melakukan apa-apa. Belajar dari Nehemia, kita bisa memotivasi, ya. Kalau Nehemia menjadi bagian yang dipakai Tuhan untuk memotivasi orang-orang Israel, maka mari kita termotivasi secara diri kita sendiri. Apa yang kita bisa lakukan? Tidak usah jauh-jauh, kita mulai dari apa yang ada dekat dengan diri kita, ya. Tidak usah jauh-jauh, tetapi yang dekat dengan diri kita saja. Mari kita mulai. Apa yang kita bisa lakukan? Potensi apa yang ada dalam diri kita? Pasti kita bisa bangkit, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pasti kita akan bisa kembali melihat, oke lah, suasana sudah berubah, ya. Mungkin kalau kita mengharapkan untuk bisa kembali pulih, kita tetap berdoa untuk meminta pengharapan itu tetap, ya, di dalam Tuhan. Kita harus tetap berpengharapan bahwa segala sesuatunya akan dipulihkan. Tetapi bukan berarti ketika kita menaruh pengharapan itu kita hanya duduk diam. Oke, aku nunggu nanti apa yang mau Tuhan lakukan. Tidak. Kita bayangkan kalau orang-orang Israel itu hanya duduk saja, apakah tembok itu akan bisa berdiri kembali? Apakah tembok yang mereka banggakan itu akan bisa kembali ada melindungi mereka? Tidak. Mereka harus bangkit. Mereka harus melihat bahwa segala sesuatunya berubah, harus dikerjakan. Nah, hidup kita juga begitu. Kalau kita hanya berhenti merenung, kita hanya berhenti untuk duduk dan bahkan meratapi, mengasihani diri, apakah segala sesuatunya akan mampu kita hadapi? Enggak, Saudara, ya. Kita harus mengubah pola itu. Ayo bangkit, ayo semangat, ayo lihat apa potensi yang ada dalam dirimu. Apa potensi yang ada di dalam diri kita. Kita pasti bisa untuk tetap eksis, ya. Dan bahkan kita sendiri bisa memulihkan kondisi psikologis kita. Kalau kondisi psikologis kita sudah kita pulihkan, ya,
self healingnya itu kita bisa lakukan bersama-sama, maka kita akan bisa melihat bahwa segala sesuatunya itu tetap akan dalam kendali Allah ya. Tetapi kita harus beres dulu, kita harus dipulihkan dulu ya. Secara psikologis kita, secara kerohanian kita beres, kita pulih, maka mari kita lihat apa potensi yang ada di dalam diri kita ya. Jemaat Gereja Baptis Indonesia Karunia jangan hanya duduk untuk mengasihani diri, jangan hanya duduk untuk termenung, tapi lihat ya, sekecil apapun, mulai dari apa yang ada di sekitar kita, Tuhan bisa pakai. Ingat, Musa menjadi pemimpin besar bangsa Israel tanpa bermodalkan sesuatu yang besar. Apa yang ditanya oleh Tuhan kepada Musa? Apa yang ada padamu? Musa menjawab, tongkat. Dan tongkat itu adalah sesuatu yang biasa dipegang oleh Musa, sesuatu yang biasa dipakai oleh Musa untuk menggembalakan ternak ya. Mungkin ya itu bagian dari kayu biasa yang diperoleh begitu, atau bagian yang seperti apa, tetapi itu hal yang tidak terlalu besar. Tetapi ketika itu diserahkan kepada Tuhan, menjadi bagian yang besar. Tongkat itu dipakai Tuhan menjadi tongkat komando memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo kita bersama-sama melihat bahwa memang situasinya, segala sesuatunya sudah harus berubah. Kemudian apa yang kita bisa lakukan? Kita harus berbuat apa? Ayo kita bangkit, kita berdiri bersama-sama, dan kita lihat ada pengharapan bersama dengan Tuhan. Ada sesuatu yang kita juga harus lakukan, ada bagian yang kita harus kerjakan bersama-sama untuk kita tetap bisa eksis ya, untuk kita tetap bisa eksis di tengah dunia yang berubah ini. Kiranya Tuhan memberkati, dan pasti Jemaat Gereja Baptis Indonesia Karunia bisa untuk tetap eksis bersama dengan Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kita diberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan kami boleh dimotivasi dalam diri kami, bahwa kami bisa bangkit, kami bisa berdiri kembali tegak, kami bisa melihat segala sesuatunya indah tetap bersama dengan Tuhan. Apa yang ada pada kami, apa yang bisa kami mulai, biarlah itu yang kami mulai, sehingga kami tetap bisa terus menjalankan kehidupan ini dengan segala sesuatunya yang mungkin sudah berubah. Tetapi kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia, kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang ada di dalam prinsip kebenaran, kami tetap ada di dalam anak-anak Tuhan yang siap menjadi berkat di tengah segala situasi. Tuhan memberkati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.